Pengertian modernisme. Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Modernisme Islam adalah anak kandung peradaban Barat modern. Dalam pengertian, kehadirannya memberi respons terhadap apa pemikiran yang berkembang di Barat, kemudian dicarikan padanya dengan Islam. Bagi kaum modernis, Islam harus belajar dari kemajuan Barat tanpa meninggalkan inti ajaran Islam itu sendiri. Modernisme Islam tidak sendiri dalam melihat Barat, sebab ada 3 varian dalam melihat hubungan itu. Pertama, kelompok yang menolak sama sekali kemajuan dari Barat. Di masa awal, varian itu disebut kelompok tradisional. Kelompok ini sejak awal sudah curiga apapun yang datang dari Barat, baik itu pemikiran, corak organisasi, maupun penampilan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang murni itu, menurut kelompok tradisional, haruslah sesuai dengan tradisi Islam. Pada titik ini seringkali pada persoalan fiqh. Sukarno ketika di Pulau Ende pernah jengkel ketika berhadapan dengan orang-orang demikian, sehingga dia menulis sebuah risalah memudahkan pengertian Islam. Yang kedua, varian yang mengambil bulat-bulat apa yang datang dari Barat tanpa mempertimbangkan sama sekali aspek kesejarahan dalam dunia Islam. Secara sederhana, kelompok ini disebut sebagai pengusung sekularisme. Walau sekularisme adalah tema yang tidak sederhana atau yang selalu diberi pengertian pemisahan agama dan negara, apalagi dimaknai dengan memusuhi agama. Ketiga, varian yang merespon ide Barat secara optimis, namun mempertautkannya itu dengan Islam. Varian ketiga ini percaya bahwa dengan mengambil gagasan kemajuan Barat akan membuat Islam dapat hidup di zaman modern dengan baik. Varian ini sering disebut Islam modernis. Namun modernisme Islam bukan tanpa kritik. 2. Pentingnya memahami ajaran Islam. Ajaran dalam agama Islam tidak berhenti pada hubungan antara manusia dan Tuhannya semata. Namun Islam juga mengandung ajaran yang mengatur hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dan lingkungan. Ajaran tersebut dikenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena sebagai umat Islam, sikap dan perilaku seseorang muslim tidak hanya tercermin dari ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala semata, namun juga seharusnya tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dan lingkungannya. Kita beragam itu salah satunya tujuannya untuk kemanusiaan. Kalau kita perhatikan, semua ibadah di dalam Islam itu bertujuan agar manusia itu bisa menjadi lebih baik terhadap sesama. Sebagai umat beragama, kita harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Beberapa kelompok yang memakai agama sebagai bungkusan dalam mengampanyekan ajaran yang cenderung kontraproduktif dengan tujuan keagamaan yang bahkan berpotensi besar memecah belah persatuan di antara masyarakat. Karena itu meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan provokasi demikian yang menggunakan agama sebagai bungkus kepentingan. Dalam kondisi yang demikian marak di mana agama dijadikan tabir bagi kepentingan tertentu. Musdah Mulia menekankan pentingnya menghidupkan kembali ruang pendidikan keagamaan informal di level rumah tangga, kantor, dan lingkungan lainnya. Melalui ruang pendidikan informal semacam itu diharapkan nilai Islam rahmatan lil alamin yang universal dapat lebih terasa oleh masyarakat. Sebagai konsekuensinya, agama Islam mengenal konsep ukhuwah basyariyah atau persaudaraan antar sesama manusia apapun agama dan kepercayaan yang diyakini.
Konsep ini semakin penting untuk dianut mengingat Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Sebagai orang yang beragama dan apalagi dengan mengaku sebagai orang yang berbangsa Indonesia, maka seharusnya memiliki rasa kemanusiaan yang lebih kuat. Merusak ukhuwah basyariah sama dengan merusak sendi-sendi doktrin Islam. Selanjutnya yang ketiga, umat Islam dalam menghadapi modernisme. Pergulatan modernitas dan tradisi dalam dunia Islam melahirkan upaya-upaya pembaharuan terhadap tradisi yang ada. Harun Nasution menyebut upaya tersebut sebagai gerakan pembaruan Islam, bukan gerakan modernisme Islam. Menurutnya, modernisme memiliki konteks sebagai gerakan yang berawal dari dunia barat bertujuan menggantikan ajaran agama Katolik dengan sains filsafat modern. Gerakan ini berpuncak pada proses sekularisasi di dunia barat. Memang harus diakui, ekspansi gagasan modern oleh bangsa barat tidak hanya membawa sains dan teknologi, tetapi juga tata nilai dan pola hidup mereka yang seringkali berbeda dengan tradisi yang dianut masyarakat objek ekspansi, baik dalam makna objektif atau subjektifnya. Modernitas yang diimpor dari bangsa barat membuat perubahan dalam masyarakat muslim di segala bidang. Pada titik ini umat Islam dipaksa memikirkan kembali tradisi yang dipegangnya berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi. Respon ini ditemukan melahirkan gerakan-gerakan pembaruan. Tetapi pembaruan Islam bukan sekadar reaksi muslim atas perubahan tersebut. Degradasi kehidupan keagamaan masyarakat muslim juga menjadi faktor penting terjadinya gerakan pembaruan. Banyak tokoh-tokoh umat yang menyerukan revitalisasi kehidupan keagamaan dan membersihkan praktek-praktek keagamaan dari tradisi-tradisi dianggap tidak islami. Kemudian sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis. Ada anggapan bahwa ada budaya barat yang positif dan ada budaya barat yang negatif. Makanya di dalam tindakan yang diambil adalah dengan mengambil budaya barat yang positif dan membuang budaya barat yang negatif. Handphone adalah produk budaya barat yang lebih banyak positifnya. Dengan HP maka jarak tidak lagi menghalangi orang untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Bisa orang berbicara tentang hal-hal yang santai sampai urusan bisnis internasional. Namun demikian, tidak selamanya HP itu positif. Kalau yang disimpan di dalam HP adalah perkara kemungkaran, maka yang terjadi adalah kejelekan. Akan tetapi, kalau yang disimpan di dalam HP tersebut adalah ayat Al-Quran, dan Al-Quran itu dibaca, pastilah HP memiliki sifat menguntungkan atau bermanfaat. Oleh karena itu, masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Agama Islam bagi kita merupakan keyakinan. Bagi bangsa Indonesia secara empiris, Islam merupakan bagian agama terbesar rakyat. Karena itu sikap-sikap yang diterbitkan atau disangka diterbitkan oleh agama Islam akan mempunyai pengaruh besar sekali bagi proses perubahan sosial. Bagi perubahan sosial, peranan Islam akan diwujudkan dalam dua sikap, menopang atau merintangi. Selanjutnya, Islam menjauhkan kita dari keterikatan secara eksklusif pada segala sesuatu. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kenyataan yang ada dari segi waktunya lebih dulu sampai kepada kita tidak merupakan bukti pengetahuan atau ketinggian akal pikiran, bahwa para nenek moyang dan keturunannya memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan alami yang sama. Jadi, ia melepaskan diri dari semua rantai yang mengikatnya, membebaskannya dari taklid buta yang telah memperbudaknya, dan mengembalikan kewenangan kepadanya untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan penilaian dan kebijakannya sendiri. Namun demikian, ia wajib berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berhenti pada batas-batas yang ditetapkan agama. Tetapi dalam batas-batas ini tidak ada penghalang bagi kegiatan
dan juga tidak ada pembatasan terhadap berbagai macam spekulasi yang dapat dikemukakan atas tanggung jawabnya. Kesimpulan, bahwa Islam adalah agama yang berhubungan sangat erat dengan sejarah. Karenanya, jika kita hanya menggunakan versi-versi yang bersifat ajaran formal belaka, maka kita akan ditinggalkan masyarakat. Kita harus pandai memanfaatkan pendekatan formal maupun non-formal itu. Jika Islam diinginkan maupun menjawab tantangan-tantangan tersebut, Wilfred Cantwell Smith dalam salah satu tulisannya menunjukkan perbedaan pengertian antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Orang Islam menerima Al-Quran dan hadis sebagai dua buah revelasi wahyu yang agak berbeda tingkatannya, sedangkan kaum Kristiani tidak memberlakukan kitab suci mereka sedemikian mutlak. Sebabnya karena kitab suci Injil adalah kumpulan atau rekaman para rasul atau ucapan dan tindakan Yesus Kristus, sedangkan bagi kaum muslimin kedua sumber itu memang benar-benar berasal dari Tuhan. Satu lagi langsung darinya dan satu lagi melalui Nabi Muhammad SAW. Kita harus sanggup memahami itu semua, hal yang mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan.